A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Muqallibil qulubi wal absar. Mukawwiril laili 'alan nahar wa mukawwirin nahari 'alal lail. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul ghaffar. وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار رفع الله تعالى ببعثته عن أمته الأغلال والآثار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما متعاقبين إلى يوم القرار. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة maghrib Masjid Al-I'mar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rajab atau sedang memasuki bulan Rajab dan berada di pertengahan. Berada di pertengahan bulan Rajab, yang dimana memang banyak dari kita yang mungkin disebarkan melalui broadcast WhatsApp ataupun status-status di WhatsApp tentang sebuah doa yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pernah antum dengar ini? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Yang memang setelah bulan Rajab ini insyaallah 2 pekan lagi kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Kemudian insyaallah di tanggal 18 atau 19 Februari bulan depan kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang selalu kita nantikan setiap tahun. Ya, setelah Ramadan mendahului kita menantikan Ramadan yang berikutnya. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan menyikapi fenomena yang banyak terjadi ketika di bulan Sya'ban, baik berupa amalan ibadah ataupun muamalah, Ana ingin sedikit membahas tentang doa yang tadi kita sudah kaji, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ketahuilah bahwa doa ini bukanlah berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulamaul hadis itu menghukumi bahwa sanad hadis ini sangatlah lemah atau dhaif, karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Ziyad An-Namiri yang disebutkan bahwa beliau ini Ziyad An-Namiri rahimahullahu taala atau An-Numairi rahimahullahu taala itu sangatlah lemah. Bahkan Abu Hatim rahimahullah mengatakan la yuhtajju bih, bahwa sanad beliau ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, jadi jangan disalahfahami bahwa doa tersebut ya bukanlah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Tapi boleh enggak kalau kita membaca doa ini? Tidak ada masalah. Kenapa? Walaupun sanadnya lemah, tapi tidak ada pelanggaran hukum syar'i dalam doa tersebut. Dan dulu para ulama ussalaf, sebagaimana Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, menukilkan perkataan seorang alim bernama Al-Mu'alla atau Mu'alla Ibn Fadl rahimahullahu ta'ala, menjelaskan kanu para ulama terdahulu
yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Dulu para ulama salaf, ulama terdahulu itu selalu berdoa semenjak 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menyampaikan mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa ikut serta di dalam beribadah pada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Kemudian wa yad'unahu sittata ashhurin ay yataqabbala minhum, dan mereka berdoa 6 bulan, selama 6 bulan setelahnya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala macam amalan ibadah yang mereka kerjakan dan mereka amalkan di bulan Ramadan yang sudah mereka lalui. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tidak ada masalah. Tapi jangan diyakini ini berasal dari hadis yang sahih. Hadis ini lemah secara sanad. Kalau kita berbicara hadis yang lemah, artinya hadis tersebut ada di dalamnya, dalam sanadnya itu, rantai sanadnya, karena yang kita tahu bahwa hadis itu tidaklah mungkin dari Imam Bukhari langsung kepada Nabi SAW, gak mungkin. Pasti Imam Bukhari itu melalui apa? Orang-orang yang telah mendapatkan hadis itu sebelumnya, baik dari kawannya, gurunya, sampai kepada Nabi SAW. Itu rantai sanad. Nah, hadis yang lemah itu umumnya berasal atau pada dasarnya berasal dari adanya rantai sanad yang bisa jadi rantai sanad itu terputus atau perawinya itu lemah. Makanya ilmu hadis itu bukanlah ilmu yang sederhana. Itu ilmu yang sangat-sangat sulit. Karena untuk mendapatkan satu riwayat hadis dari seorang perawi, dilihat dulu siapa perawinya. Kalau sekarang mungkin sulit. Zaman dulu tidak. Zaman dulu tuh betul-betul yang namanya perawi sanad itu haruslah dia hafalannya kuat, ibadahnya baik. Bahkan dari segi muamalah, bersosial saja itu diperhatikan. Apakah dia itu sering bermain-main? Apakah dia itu sering lalai? Kalau sering lalai, ini dikatakan perawinya lemah. Kalau sudah perawinya lemah, maka riwayat hadis tersebut dikatakan lemah. Bolehkah kita mengamalkan hadis yang lemah? Ikhtilaf di antara para ulama. Ini yang perlu jelaskan di awal sekarang. Kenapa? Nanti kita akan mengkaji banyaknya hadis-hadis yang lemah, bahkan maudhu' yang tersebar di bulan Sya'ban. Baik. Yang namanya hadis, ketika dia itu bersifat lemah, karena hadis itu ada yang sahih, ada yang benar secara periwayatan. Secara berarti dia lemah, dia benar, sahih. Yang kita bisa dengan mudah dapatkan di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu pasti benar seluruhnya. Maka disebutkan bahwa para ulama menjelaskan as-sahhul kitab ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Buku yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Karena hadis-hadisnya sahih semua. Pun juga Sahih Muslim. Nah, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Hadis yang hasan itu derajatnya di bawah sahih, tetap bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya kalau kita mendapatkan hadis riwayatnya hasan, itu boleh kita jadikan sebagai hujjah, walaupun levelnya satu level di bawah hadis yang sahih. Di bawah itu ada hadis yang dhaif dengan berbagai macam modelnya. Ada hadis aziz, gharib dan lain sebagainya, mu'dhal sebagainya. Nah, hadis yang lemah itu derajatnya di bawah hadis yang hasan, tapi kita itu tidak bisa atau ada ikhtilaf di antara para ulama dalam pemakaian hadis ini atau hujjah dengan hadis ini. Di bawahnya ada hadis maudhu', hadis yang palsu. Hadis yang palsu itu mutlak, tidak boleh kita amalkan karena jelas palsu. Palsu berarti apa? Bukanlah berasal dari Nabi SAW. Nah, adapun dengan hadis palsu ini ada ikhtilaf, ada dua pendapat di antara para ulama. Satu pendapat mengatakan hadis dhaif itu secara mutlak
tidak boleh dipakai dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Pendapat yang kedua, hadis dhaif itu boleh dipakai tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Pertama apa? Syarat pertama adalah hadis itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang benar atau dengan dalil yang benar. Yang berikutnya adalah hadis itu tidaklah dalam derajat hadis yang sangat-sangat lemah sekali. Nah, adapun kalau berbicara tentang hadis-hadis lemah dalam hal ibadah, Ana secara pribadi menolak untuk menggunakan hadis tersebut. Karena apa? Karena hadisnya saja sudah lemah. Bagaimana kita bisa beribadah dengan berhujjah kepada hadis yang lemah? Sudah pernah Ana kasih kepada antum semua, jelas kepada antum semua, logika. Kalau ada orang yang kita percaya, thiqah. Ada orang yang kedua adalah orang yang tidak kita percaya. Bisa jadi dia itu orangnya lemah secara akal, atau bisa jadi dia nggak bisa dipercaya. Kira-kira kalau orang A ini bilang di Bogor cerah, yang B bilang di Bogor hujan, kira-kira mana yang kita pakai? Jelas yang A, yang bisa kita percaya, karena jelas orang ini thiqah, dipercaya, ya, dengan pengalamannya, dengan keilmuannya. Kita lebih percaya kepada yang A daripada yang B. Itu secara logika saja. Ini secara agama. Mungkinkah kita menjadikan hadis yang dhaif atau hadis yang lemah sebagai hujjah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kita ini jangan bermudah-mudah dengan hadis yang lemah. Jangan. Karena kalau urusannya dengan hadis yang lemah, itu berkaitan dengan apa? Urusan agama kita. Tapi sayangnya sekarang ini banyak orang-orang itu yang bermudah-mudah dalam hadis yang lemah atau berhujjah dengan hadis yang lemah. Alasannya apa? Loh, ini kan hadis Nabi. Mereka tidak peduli bahwa hadis itu sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu. Mereka nggak peduli itu. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau dalam muamalah saja kita harus mendapatkan berita atau informasi dari orang yang kita percaya. Bahkan sekarang kan ada kata-kata hoax atau hoax tulisannya. Kita saja nggak menerima berita-berita hoax. Itu berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Bagaimana dengan urusan agama? Makanya sekarang ini kita mendapatkan banyak hadis-hadis yang lemah, kemudian dipakai, akhirnya apa? Lama kelamaan mereka akan meyakini bahwa setiap mereka mendapatkan informasi, artikel, tulisan, kalimat yang disandarkan kepada Nabi SAW, tanpa mereka mentelaah dulu atau mengkaji ini hadisnya benar atau tidak, mereka menerima begitu saja. Subhanallah. Yang akhirnya mereka beribadah sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Maka ana secara pribadi, ya, walaupun sebagian mengatakan bahwa dalam masalah fadailul a'mal, keistimewaan dalam beramal itu boleh menggunakan hadis yang lemah, ana tetap berpendapat atau mengambil hujjah bahwa boleh, silakan, asalkan satu, lemahnya tidak parah, yang kedua tidak bertentangan dengan hukum syar'i, yang ketiga tidak tidak menjadikan hukum tersebut sebagai hukum yang berkaitan dengan ibadah. Tidak boleh. Yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Tanpa dalil tidak ada yang namanya ibadah. Wallahu taala a'lam. Baik, ini yang perlu kita pegang. Nah, jadi jelas bahwa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini lemah dan kita tidak mau menyandarkan kepada Nabi SAW. Tapi kalau kita ingin berhujjah atau kita jadikan sebagai doa, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah Anda bahas di awal, bahwa insya Allah 2 pekan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat istimewa.
Bulan yang sangat istimewa. Bukan hanya bulan sebelum bulan Ramadan, atau kita menjadikan bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Bukan itu saja. Tapi bulan Sya'ban itu adalah bulan yang Nabi kita Muhammad SAW banyak beramal saleh. Salah satu contohnya adalah hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul ya la yasum. Nabi SAW itu biasanya berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak berbuka, dan ketika beliau berbuka kami katakan beliau tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Ibunda Aisyah menjelaskan bahwa aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Makanya yang namanya puasa sunnah bukan hanya sebatas puasa Senin Kamis, puasa Arafah, Tasu'a Asyura, kemudian Bid, bukan. Ada puasa sunnah bulan Sya'ban. Ya. Ada yang namanya puasa sunnah bulan Sya'ban yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di dalamnya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala menjelaskan, kana ahabbus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban, yang Nabi SAW melanjutkan setelahnya dengan Ramadan. Jadi, Ustadz, boleh nggak kalau anak puasa hari Ahad di bulan Sya'ban, anak niatkan puasa Sya'ban, boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ustadz, anak pengen puasa bulan Sya'ban 10 hari, hari pertama sampai 10 boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman yang menjadi ikhtilaf di antara para ulama yaitu apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa kebanyakan atau paling banyak itu puasa di bulan Sya'ban, atau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa penuh selama 1 bulan di bulan Sya'ban. Artinya Nabi SAW berarti puasa berapa lama? 2 bulan full, 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nanti kita akan kaji. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh cucu angkatnya, berarti anak dari anak angkatnya. Siapa? Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahr min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Beliau mengatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan penuh seperti puasamu di bulan Sya'ban." Artinya dalam hadis ini Nabi SAW berpuasa sebulan penuh. Kemudian apa kata Nabi SAW? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kenapa Nabi SAW berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban? Karena kata Nabi SAW, di bulan Sya'ban itu banyak dari kalangan muslimin dan muslimat yang mereka lalai untuk banyak beribadah di bulan Sya'ban. Yang dimana bulan Sya'ban adalah bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Nabi SAW menekankan bahwa di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat
amalan-amalan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setiap hari juga seperti itu, tapi ini adalah keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan kita di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW mengatakan, dan aku sangat menyukai Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalanku ketika aku sedang berpuasa. Nah, jadi Sya'ban ini adalah bulannya puasa. Cuman yang tadi ana sampaikan, para ulama berbeda pendapat di sini. Apakah Nabi SAW berpuasa 1 bulan penuh, atau kebanyakan puasanya, atau banyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban? Hadis yang kedua yaitu hadis dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama syahraini mutatabi'ain illa annahu kana yasilu bi Sya'ban bi Ramadan." Dalam satu hadis yang sahih, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, kecuali beliau menyambungkan puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan." Hadis Aisyah mengatakan Rasulullah SAW puasanya biasanya paling banyak di bulan Ramadan, artinya nggak full 1 bulan. Tapi hadis Usama bin Zaid pun juga Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengatakan bahwa Nabi SAW berpuasa 1 bulan penuh, bahkan Ummu Salamah mengatakan 2 bulan berturut-turut. Lalu bolehkah kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban? Nah, kalau melihat kepada hadis ini bahwa boleh hukumnya kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Tapi ana secara pribadi itu tidak condong kepada pendapat ini. Ana secara pribadi condong kepada pendapat yang kedua, bahwa Nabi SAW itu tidak berpuasa penuh, melainkan banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Banyak berarti tidak semuanya. Tidak semuanya. Makanya ada sebagian mengatakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu hanya melihat Nabi SAW itu berpuasa ketika Nabi itu berkunjung ke rumahnya Ummu Salamah karena istri beliau. Tapi ketika tidak berada di rumah Ummu Salamah, bisa jadi Nabi SAW tidak sedang berpuasa. Nah, kemudian kalau kita melihat juga dari segi pemahaman kalimat, yang dimana dalam kalimat bahasa Arab, kalau dikatakan puasa itu paling banyak atau kebanyakan, itu berarti tidak semuanya, tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Tapi sebagian mengatakan tidak, itu maknanya adalah sepenuhnya. Nah, kemudian dikuatkan juga oleh hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wala a'lamu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'ana kullahu fi laila wala shalla laila illa subuh wala shama syahran kamilan ghair Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW itu membaca 1 Quran penuh dalam 1 hari, tak pernah. Aku tidak pernah melihat Nabi SAW itu sholat malam dari malam sampai subuh, belum pernah, atau tidak pernah. Dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya pada malam atau pada hari Ramadan saja, atau pada bulan Ramadan saja. Dan dalam riwayat Bukhari pun juga Muslim dari sahabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan,
ma shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran kamila qattun ghair Ramadan. Ibnu Abbas menjelaskan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan saja. Nah, seorang alim bernama Nuruddin Abdul Hasan ibn Abdul Hadi As-Sindi, seorang alim dari golongan Hanafi yang beliau wafat pada tahun 1700-an Masehi atau 1100-an Hijriah. Beliau menjelaskan tentang hadis Ummu Salamah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu berpuasa sebulan penuh, bahkan 2 bulan berturut-turut. As-Sindi rahimahullah menjelaskan, beliau falidhalika walakin qad jaa ma yadullu ala khilafihi falidhalika humila ala annahu kana yasumuhu ghalibuhu aw yasumu ghalibahu faka'annahu yasumu kullahu wa annahu yasilu bi Ramadan. Ketika ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu tidak puasa sepenuhnya, ya, maka yang menjelaskan kata sebagian besar itu seolah-olah berpuasa penuh, ya, padahal beliau tidak puasa penuh. Dan seakan-akan apa? Beliau menyambungkannya dengan Ramadan. Nah, dalam bahasa Arab, seperti itu anggapannya. Contohnya begini, kalau kita makan, ya, kita makan nih, ketika ada sisa sedikit, kita bilang itu habis atau sisa? Biasanya habis, ya. Bahkan kalau ada orang yang makannya sampai licin, itu malah dinyinyirin, ya kan? Nah, berarti kata habis ini bukan berarti habis sepenuhnya. Nah, begitulah dalam bahasa Arab. Ketika Nabi SAW berpuasa sebagian besar harinya di bulan Sya'ban, itu seakan-akan beliau dianggap puasa 1 bulan penuh. Maka ana sampaikan bahwa posisi ana di sini memilih pendapat yang kedua, bahwa Nabi SAW tidaklah puasa 1 bulan penuh, tapi beliau berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Bisa jadi 25 hari, bisa jadi 28 hari, kurang 1 hari bisa jadi. Nah, makanya kalau antum silahkan mau pilih yang mana. Kalau pilih pendapat anak ya silahkan. Anak pengen puasa 15 hari Sya'ban, silahkan. Anak pengen 20 hari, silahkan dengan puasa Sya'ban. Baik. Keutamaan berikutnya tentang bulan Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa taala merubah arah kiblat dari yang awalnya ke Baitul Maqdis. Kemana arahnya? Diarahkan kemana? Ke Ka'bah. Itu terjadi di tahun kedua Hijriyah bulan Sya'ban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah dari Makkah. Hijrah ke Madinah dan sholat selama kurang lebih 17 atau 18 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian di wa ta'ala merubah yang namanya kiblat itu dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah atau Makkah al-Mukarramah. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menjelaskan qala al-jumhurul a'zam, sebagian besar ulama itu menjelaskan innama surifat fin nisfi min Sya'ban ala ra'si 18 syahran minal hijrah. Perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah itu terjadi pada tahun kedua tanggal 15 Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Setelah 18 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, ini adalah kelebihan atau keutamaan bulan Sya'ban yang kita dianjurkan untuk banyak beribadah, beramal saleh, dan jangan sampai diri kita lalai di bulan Sya'ban.
Baik. Insya Allah sampai sini mudah dipahami. Kemudian sesuai dengan judul yang telah disebarkan, kita itu harus bijak dalam menyikapi bulan Sya'ban, khususnya dalam beramal. Karena banyaknya atau fenomena yang biasa terjadi di bulan Sya'ban, khususnya di pertengahan bulan Sya'ban, adanya ibadah-ibadah atau kebiasaan khusus yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Kita harus bijak dalam masalah ini. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena memang permasalahannya ada pada dalil yang dijadikan sebagai hujjah. Baik. Berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban yang baru saja kita bahas, bahwa perubahan arah kiblat itu terjadi pada nisfu Sya'ban. Tapi bukan berarti ada ibadah-ibadah khusus yang dilakukan pada nisfu Sya'ban tersebut. Baik. Ada satu riwayat hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Hadis yang umum yang banyak disebarkan dan dikaji khususnya pada nisfu Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul, atau bisa dikatakan bukan muncul, tapi akan turun pada pertengahan bulan Sya'ban atau pada nisfu Sya'ban, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya kecuali dua, yaitu mereka orang-orang musyrik pun juga orang-orang yang sedang bermusuhan. Ya, pada malam nisfu Sya'ban atau pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan turun. Ya, kalau kita tahu bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir. Nah, ini ada pengkhususan lain, bahwasanya Allah Ta'ala turun pada nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Malam itu kan berarti dari Isya ya sampai subuh. Kalau Allah turun yang sepertiga malam itu khusus kan. Nah, ini sepanjang malam Allah turun pada malam nisfu Sya'ban, yang dimana Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya kecuali dua, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua orang yang sedang bermusuhan. Baik. Ini adalah satu keutamaan yang banyak disebarkan dan dikaji berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan derajat hadisnya? Kita tidak boleh mengatakan hadis ini tidak dipakai atau hadis ini lemah, tidak. Makanya anak katakan kita bijak dalam menyikapi bulan Sya'ban atau dalam beramal di bulan Sya'ban. Hadis ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan dalam dua kitabnya yang ana baca, menjelaskan tentang derajat hadis ini. Di dalam kitab Sahihul Jami', beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hadis ini hasan, artinya berada di antara hadis sahih dan hadis yang dhaif. Hadis hasan yang tadi sudah kita bahas di awal boleh dipakai. Nah, menurut beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahihul Jami' bahwa hadis ini hasan, bisa dicek pada nomor hadis 1819. Hadis ini hasan dan boleh dipakai. Di sisi lain, di dalam kitab Dhaifut Targhib wa Tarhib yang beliau tulis rahimahullahu ta'ala, dan ana sampai sekarang belum mendapatkan
mana yang lebih dulu, mana pendapat yang lama, mana yang pendapat yang baru. Tapi intinya di dalam dua kitab ini, khususnya dalam kitab Dhaifut Targhib wa Tarhib, beliau menjelaskan bahwa hadis ini dhaif. Bisa dicek pada jilid 2 halaman 213. Hadis ini dhaif dan disebutkan atau dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, sanadnya itu lin itu agak lemah. Nah, tapi juga ini yang sudah Anda cek dari kitab-kitab hadis yang lainnya. Dalam kitab Talkhisul Ilal Al-Mutanahiyah, kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah ini, ana lupa itu penulisnya siapa, tapi dibikinlah Talkhisul Ilal Al-Mutanahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Kenapa lemah? Karena di dalamnya ada seorang alim yang thiqah, dipercaya, yang bernama Abdullah ibn Lahiyah ibn Uqbah ibn Fur'an Al-Hadrami Al-U'duli. Tapi walaupun beliau thiqah, dipercaya, tapi hafalannya lemah. Kan ada orang seperti itu. Ada orang yang memang dia dipercaya, di sisi lain hafalannya lemah. Nah, Al-Alim Abdullah bin Lahiyah ini atau Luhayyah rahimahullahu ta'ala thiqah, tapi hafalannya lemah. Makanya hadisnya pun juga menjadi lemah. Dikuatkan juga oleh pendapatnya Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tanwir Syarhil Jami'is Saghir jilid 3 halaman 344. Beliau menjelaskan juga hadisnya lemah. Apa sebabnya? Ibn Lahiyah tadi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada hadis yang lain. Kalau tadi kan riwayatnya Musa al-Asy'ari. Nah, ini ada hadis yang lain dari periwayatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Salahuddin Al-Ala'i atau Al-La'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fatawa Al-Ala'i atau Al-La'i yang ana sudah baca, itu beliau menjelaskan sebanyak 6 halaman dari halaman 65 sampai 70 yang nanti akan kita bahas ya, beberapa poin penting. Beliau menjelaskan hadis ini lemah. Kenapa? Isnaduhu munqati', sanadnya ada yang terputus. Sanadnya ada yang terputus. Nah, bagaimana posisi ana? Ya, kalau memang hadis ini lemah, tidak ada masalah juga. Artinya apa? Tidak ada di dalam hadis ini dijelaskan ibadah khusus, nggak ada. Hanya dijelaskan bahwa Allah itu turun ya pada malam nisfu Sya'ban dan Allah akan mengampuni dosa-dosa makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang sedang bermusuhan. Nah, ini perlu kita pahami. Ya, jadi insya Allah tidak ada masalah, tidak begitu masalah. Ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menjelaskan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fa kharajtu fa huwa bil Baqi'. Aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, lalu aku mencarinya. Ternyata beliau berada di Baqi'. Baqi' itu adalah area kuburan ya, sebelah atau berada di sebelah selatannya Masjid Nabawi. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Akunti takhafina ay yahifallahu alaiki wa rasuluh?" Apakah engkau takut kalau Allah itu dan Rasulnya akan berbuat zalim kepadamu? Jadi Nabi SAW bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah engkau takut kalau Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya SAW akan menzalimi dirimu? Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah,
inni dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Ya Rasulullah, aku kira dirimu itu pergi mengunjungi istri-istrimu yang lain. Allahu a'lam. Apakah cemburu atau bagaimana, kita tidak bisa menilai. Perempuan itu cemburu wajar. Nah, balik ke hadis ini. Ibunda Aisyah menanyakan, ya Rasulullah, aku sangka engkau ke rumah istrimu yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila as-sama'i dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kebanyakan orang atau dosa-dosa yang banyak yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin banyaknya melebihi jumlah kambing Bani Kalb. Bani Kalb itu terkenal dengan kaum yang punya ternak kambing yang banyak. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita semua di malam nisfu Sya'ban. Tapi hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdurrahman Al-Mubarakfuri, ya, Al-Mubarakfuri itu ada yang lain juga, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ada lagi. Itu penulis kitab Rahiqul Makhtum, kitab sirah nabawiyah yang paling bagus, terbaik, dan sudah ada terjemahannya berbahasa Indonesia. Nah, ini alim yang lain yang bernama Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, kitab yang menjadi syarah penjelas dari Sunan Tirmidzi. Jadi kita sedikit keluar bahwa banyak kitab-kitab syarah penjelasan hadis-hadis. Sahih Bukhari itu punya, atau Sahih Bukhari itu ada kitab yang menjelaskan banyak sekali, Irsyadus Sari dan sebagainya. Tapi yang paling terkenal adalah Fathul Bari. Siapa yang menulis? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahih Muslim ada syarahnya, syarah Sahih Muslim Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, Sunan Tirmidzi ada syarahnya, namanya kitab Tuhfatul Ahwadhi yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri. Beliau menjelaskan, qala Abu Isa, berkata Abu Isa Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hadis Aisyah ini, ya, la na'rifuhu illa min hadzal wajh min haditsil Hajjaj wa sami'tu Muhammadan yudha'ifu hadzal hadits. Aku hanya mendapatkan riwayat Ibunda Aisyah tentang hadis ini hanya dari satu sanad ini saja, pun juga dari hadisnya Hajjaj. Dan aku mendengar bahwa Muhammad, siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, mendhaifkan hadis ini. Pun juga Yahya ibn Abi Katsir mengatakan lam yasma' min Urwatil wal Hajjaj wal Artam, lam yasma' min Yahya ibn Abi Katsir, bahwa Yahya bin Abi Katsir itu menjelaskan tidak pernah mendengar hadis ini dari Urwah. Nah, berarti apa? Hadis ini lemah. Oke? Baik, hadis yang lainnya. Hadis dari Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala, afwan. Dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah ada satu periwayatan hadis, atau ada satu hadis dari Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Idza kanat lailat nisfus min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahraha." Ini yang banyak dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Bagaimana kita beribadah di pertengahan hari nisfu Sya'ban atau pada malamnya, yang mereka mengatakan puasalah kita di hari nisfu Sya'ban atau sholatlah kita di malam nisfu Sya'ban. Hadis ini yang dijadikan sebagai hujjah. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah kalian
faqumu lailaha, atau hidupkanlah malam nisfu Sya'ban. Makanya banyak yang hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan apa? Dengan sholat, dengan zikir, sholawatan. Ini hadisnya. Pun juga berpuasalah di siang harinya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syams ila sama'id dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu turun ya pada malam tersebut sejak terbenamnya matahari menjelang nisfu Sya'ban, dan Allah itu turun ke langit dunia dengan mengatakan dalam firman-Nya, ala min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada orang-orang yang memohon ampunan dariku maka aku ampuni? Ala mustarziqin farzuquh, atau adakah orang yang meminta rezeki kepadaku lalu aku berikan? Ala mubtalin fa'u'afi, apakah ada orang yang tertimpa musibah lalu aku selamatkan? Ala kada wa kada, apakah ini dan itu? Hatta yattali'al al-fajr, atau hatta yatla'al fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya apa? Artinya Allah sepanjang malam dari maghrib malam nisfu Sya'ban sampai subuh, Allah itu akan berada di langit bumi atau dunia, dan Allah akan memberikan ampunan kepada siapapun yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan rezeki kepada mereka meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka-mereka yang memohonkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis ini? Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Baik. Bagaimana dengan derajat hadis ini yang Nabi SAW menjelaskan Allah turun ke langit dunia bermula pada terbenamnya matahari tanggal 14 Sya'ban memasuki 15 Sya'ban, yang Allah turun sepenuhnya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar waktu subuh, yang Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang meminta ampun pada Allah. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada mereka-mereka yang meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan mereka-mereka yang tertimpa musibah dan sebagainya. Bahkan ada perintah, dirikanlah atau hidupkanlah malam Sya'ban tersebut dan berpuasa di siang harinya. Hadis ini melalui jalur riwayatan sahabi dan khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi bagaimana hadis ini? Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi menjelaskan hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Pun juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan hadis ini dhaif. Bahkan para ulama yang kontemporer seperti Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini sanadnya maudhu', palsu. Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab As-Silsilah Ad-Dhaifah. Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan bahwa hadis ini dhaif, laisa lahu aslun sahih. Hadis ini lemah, tidak ada dasar yang benar. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatwa Ibnu Utsaimin mengatakan hadis ini atau dha'afahu atau dha'fuhu syadid. Lemahnya parah sekali. Berarti hadis ini tidak bisa kita pakai. Maka tidak ada itu yang namanya puasa khusus di pertengahan Sya'ban, atau tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Baik. Kemudian kalau ada yang berhujjah dengan pendapatnya ulama Syafi'iyah karena mengatakan Indonesia ini mazhabnya Syafi'i, maka kita jelaskan bagaimana pendapatnya Al-Imam An-Nawawi
rahimahullahu taala seorang alim Syafi'i. Alim Syafi'i yang sangat dikenal. Beliau menjelaskan satu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, atau afwan, Nabi SAW bersabda, "Man shalla fi hadhihi lailah 15 min Sya'ban." Barang siapa yang salat di malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, mi'ata raka'ah, sebanyak 100 rakaat, arsalallahu ilaihi mi'ata malak. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan mengutusnya atau mengutus kepada orang tersebut 100 malaikat. Thalathuna yubashshirunahu bil jannah. 30 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira bagi orang yang sholat 100 rakaat tadi dengan berita surga atau janji surga untuknya. 30 malaikat yang lainnya yu'minunahu atau ya'manunahu min adzabin nar. 30 malaikatnya ini memberikan keselamatan baginya dari apa? Dari api neraka. Wa thalathuna yadfa'una anhu afatid dunya. 30 malaikat yang lainnya akan menjaga dia dari bencana dunia. Sudah berapa? 90. 10 lagi, wa 'asharah yadfa'una anhu makaida syaitan. 10 malaikat sisanya itu akan menjaganya dari tipu daya syaitan. Ini luar biasa. Janji yang sangat-sangat luar biasa. Dan ada yang menyebarkan itu. Tapi masalahnya adalah hadis ini batil. Hadis ini tidak benar. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita mau bantah lagi dengan apa? Ulama Syafi'iyah saja menjelaskan bahwa hadis ini batil. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 543, beliau menjelaskan as-salatul ma'rufah bi salatir raghaib wa hiya 12 raka'ah tusalla bainal maghrib wal isya lailata awwali jum'ah fi Rajab wa salatu lailatan nisfu Sya'ban 100 raka'ah. Ada 2 salat yang waktu itu tuh sangat-sangat tersebar di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah salat 12 rakaat yang dilaksanakan di antara maghrib dan isya di malam pertama Jumat bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Rajab. Yang kedua, ada salat yang salat itu dilaksanakan sebanyak 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Dan salat ini disebut dengan salat raghaib namanya. Salat raghaib. Beliau menjelaskan, wa hatani salatani bid'atan wa munkaran qabihatan. Yang bilang bukan ana. Yang bilang adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau kita anti dengan kata bid'ah, yang bilang bid'ah adalah Imam Nawawi. Beliau mengatakan kedua salat ini, yaitu salat yang pertama 12 rakaat pada malam Jumat pekan pertama bulan Rajab. Yang kedua, salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Kedua salat ini hukumnya adalah bid'ah. Satu. Yang kedua, mungkar. Yang ketiga, qabihatan, buruk sekali. Bayangkan 3 penjelasan yang sangat tegas dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa kebiasaan ini bid'atan. Dua-duanya bid'ah. Sekali lagi, yang bilang adalah Imam Nawawi. Kemudian apa? Yang berikutnya, mungkaran, mungkar dua-duanya. Yang ketiga, sangat-sangat buruk hukumnya. Wala yaghtar bi dzikrihi ma fi kitab Qutil Qulub wa kitab Ihya Ulumuddin wala bil haditsil madhkur. Beliau mengatakan, jangan kita ini tertipu. Ini beliau mengatakan, jangan kita tertipu
dengan penjelasan yang tertulis pada kitab Qutul Qulub. Ada sebuah kitab namanya Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub wa Wasfi Tariqil Murid ila Maqamit Tauhid. Kitab ini ditulis oleh seorang bernama Muhammad ibn Ali ibn Atiyah Al-Harithi atau dikenal sebagai Abu Talib Al-Makki. Afwan untuk sebentar ya. Kitab ini ditulis oleh seorang bernama Abu Talib Al-Makki yang beliau wafat pada tahun 387 Hijriah atau 386 Hijriah. Beliau menjelaskan dalam kitab tersebut Qutul Qulub, pun juga dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Punya siapa? Punya seorang alim terkenal namanya Abu Hamid ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tausi, atau maksud dengan nama Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Nawawi? Jangan kita tertipu dengan penjelasan yang tertulis pada dua kitab tersebut, pun juga dengan hadis yang disebutkan, hadis tadi, fa inna kulla dzalika batil wa la yaghtar bi ba'di man ishtabaha alaihi hukmuhuma min al-a'immah fasinfun aw fasinfu waraqat fi istihbabihima fa innahu ghalid. Pada intinya adalah hadis tersebut batil dan pendapat tersebut adalah batil. Nah, maka tidak ada ibadah khusus, tidak ada kebiasaan khusus yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban ataupun pada awal Jumat pekan pertama bulan Rajab. Tidak ada. Nah, hadis itu adalah sangat-sangat batil. Nah, paham insyaallah sampai sini? Maka kalau kita mendapatkan broadcast atau informasi-informasi berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban banyak tersebar, tanyalah kepada mereka para ustadz yang dicari adalah sanad dari hadis tersebut. Makanya anak itu sering mendapatkan pertanyaan tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban yang anak pribadi mendapatkan terjemahannya. Ada terjemahannya tapi nggak ada riwayat mana. Apakah riwayat Bukhari kah, Muslim kah, Nasai kah, nggak ada. Cuman dijelaskan apa? Nabi SAW bersabda ini. Ana sampai berusaha untuk mencari bahasa Arabnya. Biar apa? Biar ana tahu tuh di buku mana. Dan pernah memang ana mencoba mencari bahasa Arabnya, dapat. Ada bukunya, ternyata hadisnya lemah bahkan maudhu', palsu. Paham insyaallah sampai sini? Makanya berhati-hati kita. Pada intinya memang bulan Sya'ban itu adalah bulan yang luar biasa. Banyak keistimewaan. Allah Ta'ala mengangkat segala amal kita di bulan Sya'ban. Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, iya. Tapi selebihnya tidak ada amalan-amalan lain. Bahkan nisfu Sya'ban itu ya seperti malam-malam yang lainnya. Nah, adapun yang tadi Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecuali mereka musyrik dan musyahin, ya kita tidak ada masalah. Karena apa? Tidak ada ibadah khusus. Cuman ana lebih condong kepada pendapat yang melemahkan. Terakhir, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan sebelum Ramadan, maka manfaatkanlah bulan Sya'ban tersebut sebaik-baiknya. Berkata seorang alim, Syekh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrun lizzara'. Sering sampaikan ini. Bulan Rajab itu adalah bulannya kita menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi lizzara'. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram tanaman kita. Dan bulan Ramadan syahrul hasadiz zara'. Bulan Ramadan adalah bulannya kita memanen apa yang sudah kita tanam dan kita siram. Artinya bulan Rajab itu adalah kita manfaatkan sebagai bulan kita menyirami tanaman amalan kita. Kemudian juga ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan puasa sebelum masuknya Ramadan. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 sampai kepada 29 atau 30 Sya'ban, jangan puasa, jangan melakukan puasa.
Tapi hadis ini itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian menghasankan hadis tersebut, sebagian tidak. Sebagaimana Imam Al-Baihaqi pun juga At-Tahawi rahimahumullahu taala mengatakan hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Kemudian ada hadis yang mengatakan la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa ay yakuna rajulun kana yasumuhu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Jangan kita berpuasa khusus 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Entah tanggal 27 28 atau 28 29 atau 29 30. Jangan kita berpuasa di 2 hari tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kecuali mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah. Puasa sunnah. Maka tidak ada masalah. Contohnya ada orang terbiasa puasa sunnah Nabi Daud. Ya, puasa Daud. Kemudian bertepatan pada puasa tersebut pada tanggal 29 Sya'ban. Bolehkah dia berpuasa? Boleh. Tapi kalau seumpamanya dia tidak terbiasa, maka jangan berpuasa. Pun juga terkait dengan larangan tadi, larangan puasa di tengah-tengah Sya'ban sampai terakhir, ini pendapatnya dalam hadis ini lemah, ya. Tapi itu boleh atau bisa dikatakan, tapi hadis yang lain menjelaskan boleh-boleh saja yang tadi ini. Kalau memang ada orang terbiasa puasa sunnah seperti puasa Ramadan, puasa Nabi Daud, atau puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid 3 hari setiap pertengahan bulan atau 3 hari setiap bulannya, dan itu dilakukan di antara tanggal 15 sampai akhir Sya'ban, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah mengamalkan puasa tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini kaji kita yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti kita akan bahas dengan pembahasan yang lainnya di waktu yang lain insyaallah. Yang pada intinya adalah sekali lagi kita berusaha untuk bijak dalam beramal di bulan Sya'ban. Ya, beramallah kita dengan amalan-amalan yang sudah Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jangan ditambah-tambahkan. Kalaupun ada informasi tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang amalan tertentu di bulan Sya'ban, khususnya di nisfu Sya'ban, dan kita tidak mengetahui dari hadis tersebut, tanya kepada mereka yang lebih paham. Karena sekali lagi, sekarang ini banyak tersebar hadis-hadis yang lemah ataupun yang palsu terkait dengan keutamaan Sya'ban pun juga nisfu Sya'ban. Sekali lagi, kita berhujjah dengan hadis atau dalil yang sahih. Al-Quran pasti sahih. Hadis itu ada yang sahih, ada yang lemah. Nah, kita berusaha untuk mengerjakan hadis-hadis yang sahih ataupun yang hasan. Yang lemah kita usahakan untuk tidak kita amalkan. Karena apa? Kita khawatir itu tidak ada sumbernya langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Jazakumullahu khairan kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Kita cukupkan kaji kita kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.